variabel ya, sampling dalam suatu penelitian. Sekalian statistika penelitian. Kemudian kalian mau apa lagi? Sampling misalnya perubahan iklim. Perubahan iklim, kalian sampling. Yang kalian sampling itu di daerah-daerah yang memang di pesisir ya, pasti kelihatan. Harusnya di daerah yang random. Pegunungan ada, pesisir ada. Kecuali emang kepingin tahu cuman di pesisir doang. Gitu ya. Atau kalian mau menunjukkan perubahan iklim ekstrim ya. Yang kalian sampling cuman yang ekstrim-ekstrim doang. Ya harusnya seluruhnya baru mengurut ke sana. Jadi bila suatu ruang sampel berisi jumlah kemungkinan ya, terhingga atau urutan yang tidak terbatas ya, dengan unsur sebanyak jumlah bilangan bulat. Jadi sampel itu pasti bilangan bulat, nggak mungkin 2,5 orang ya, nggak mungkin. Kalau orang itu pasti bulat ya. Misalnya sampelnya adalah 3,5 orang, nggak mungkin. 350,5 data nggak mungkin. Kecuali persen boleh. Itu namanya sampel discrete. Orang itu discrete. Kemudian ada juga sampel yang nggak terhitung. Tujuh, 34,8, 34,75, 3,7 nggak terbatas, itu namanya sampel kontinu. Apalagi ya, suhu, kemudian kecepatan angin kan bisa aja 3,5, 3,6, 3,7 ya. Kemudian apalagi curah hujan ya. Curah hujan, tapi kalau bisa aja nggak hujan ya. Jadi bisa hilang kalau curah hujan itu. Jadi variabel acak yang discrete itu himpunan keluarannya dapat dihitung dengan tangan maksudnya. Kemudian variabel acak dapat mengambil nilai-nilai pada skala kontinu disebut sebagai variabel acak yang kontinu. Contohnya suhu, tekanan tadi. Kemudian distribusi probabilitas diskrit ya. Ada yang sifatnya Bernoulli binomial, Poisson bahasa Perancisnya yang bisa bahasa Perancis kali. Saya sih bilangnya Poisson aja ya. Ya, saya kebanyakan. Poisson ya. Kalau bahasa Perancisnya. Kayak croissant kan bacanya croissant. Kemudian ada yang hipergeometrik ya. Kemudian percobaan Bernoulli ya. Percobaan itu terdiri dari n pengulangan. Di matematika zaman SMA ya. Percobaannya bisa sukses atau gagal. Ya, kalau sukses dinyatakan dengan P. Kemudian tetap konstan tidak berubah dari suatu pengulangan ke pengulangan lainnya, sedangkan probabilitas gagal adalah Q sama dengan 1 dikurang P. Ya, kayak punya koin 50 yang ada gambar uangnya sama gambar burung Garuda, 50-50 dia. Oke, itu Bernoulli ya. Kemudian binomial ya. Peluang binomial dari suatu percobaan Bernoulli dinyatakan dalam persamaan ini ya. Tapi jarang banget ya. Dipakai ini cuma pengenalan aja dulu ya. Di klimatnya ya jarang banget ya. Yang distribusi Bernoulli jarang sekali. Nanti kalau tertarik belajar sendiri. Cuma pengenalan aja. Kita tekankan yang kita pakai aja. Contoh peluang mendapatkan mata satu pada 3 kali pelemparan 5 dadu. Muncul 3 kali ya. Pada pelemparan 5 kali dadu dilempar. Jadi peluang angka satunya, ya, bulat satunya itu keluar 3 kali berapa ya? Cara ngitungnya begini ya.
Ya ini tentunya nggak ada di klimat, jarang banget ya. Jarang sekali. Tapi namanya pengenalan boleh-boleh aja. Ini udah di SMA ya. Baca tabel peluang. Ini pada di R bisa nanti kita keluarkan. Tapi kembali lagi ini hanya refresh saja yang ada di SMA. Kemudian ya ini juga rata-rata peluangnya. Ini enggak, biasanya saya bahas semuanya, cuman saya sekarang tidak bahas semuanya karena kebanyakan terakhirnya malah bingung ya. Yang dipakai itu enggak dijelaskan detail ya. Kemudian distribusi Poisson. Nanti kalau diskonnya juga nggak masalah, dibikin lagi aja. Jika suatu percobaan yang menghasilkan variabel random X ya, menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu selama interval waktu tertentu ya. Ini sama juga kayak Bernoulli, sedikit aja perbedaannya ya. Nah, soalnya itu ini ya. Mana ya? Contoh soalnya itu seorang sekretaris baru melakukan 6 kali kesalahan per ketik halaman, berapa peluang bahwa pada halaman berikut ia membuat tidak ada kesalahan, tidak lebih dari 3 kesalahan. Kayak gitu ya contoh-contohnya ya. Nanti ini saya kasih PPT-nya. Dibaca sendiri aja ya. Contoh di klimatnya kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada nih. Ada sedikit ya, jarang. Hanya pengenalan aja, ada distribusi itu gitu. Kemudian hipergeometrik, probabilitas diskrit, terletak pada cara penarikan sampel. Ini yang hipergeometrik juga sama ya. Masih contoh soalnya kartu-kartuan aja ya. Di klimat belum ada, belum kelihatan. Nah, baru distribusi normal. Ini baru banyak di klimat. Kalau tadi itu dia datanya diskret, kebanyakan diskret. Itu ya dadu itu kan 3, nggak ada 3,5, 2 nggak ada 2,5. Matanya itu ya keluarnya 2, 3, 1. Udah pasti kan. Kemudian ini data distribusi normal, ini banyak banget. Normal, berarti normal itu yang paling banyak ya. Biasanya yang paling banyak itu di tengah. Misalnya ada kalian sekelas disuruh berdiri ya, dari yang paling pendek sampai yang paling tinggi ya. Nah, itu harusnya kalau distribusinya normal, yang banyak itu yang di tengah. Ya, tingginya kira-kira 170 mungkin laki-laki ya. Harusnya ya. Kan yang kalian kan minimal kan 165 laki-laki. Harusnya ya. Kalau banyak yang 190, wah berarti orang Belanda berarti. Bukan orang Indonesia ya. Jadi begitu ya. Berat badan juga iya. Berat badannya tentu banyak yang ideal harusnya. Kalau banyak yang kurus, kekurangan gizi berarti. Banyak yang kebesaran, ya, berarti kebanyakan gizi mungkin. Jadi biasanya ya, yang ideal distribusi normal itu ya, atau secara teoritis. Nah ini distribusi juga ada dua nih. Ya secara real dan secara teoritis. Asumsi kita, asumsi kan. Kalau sampel terlalu banyak itu kita asumsikan. Misalnya suhu Jakarta ya kita asumsinya normal aja ya. Karena kita kan ngukur itu nggak seumur hidup. Ya, dari awal ada bumi ya, ada kota Jakarta. Biasanya rata-rata ya, rata-rata. Median ya, nilai tengah sama dengan modus, nilai yang terbanyak, dan rata-rata di tengah juga. Sama tiga-tiganya itu ya. Rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Modusnya misalnya di sini kalau itu berat badan di sini ada di sekitar 60 kilo misalnya.
Rata-ratanya 60 kilo sekelas misalnya. Medianya nilai tengahnya juga 60 kilo misalnya. Jadi yang beratnya cuma 45 kilo sedikit banget. Yang jumlahnya 95 kilo sedikit banget. Distribusi normal. Sama suhu juga gitu ya. Suhu bumi misalnya rata-ratanya 27 derajat. Ya, rata-rata 27, yang paling banyak juga 27. Nilai tengahnya juga 27, jadi yang suhunya 45 sedikit, yang suhunya minus sedikit. Ya, bentuknya begini ya. Bentuknya kayak apa ya? Kayak lonceng ya. Orang bilangnya lonceng sini. Jadi kalau ini terlalu ke kiri, berarti dia bukan distribusi normal ya. Ini terlalu ke kanan, berarti bukan distribusi normal. Ya, bentuknya simetris ya. Secara teoritis bentuknya simetris. Kurva bersifat asimptotis, artinya tidak ada, nggak bakal ketemu nih. Yang di sini dengan garis ini nggak bakal ketemu nih. Saking banyaknya datanya ya. Terus saja ya. Ini juga ini terus saja, makin lama makin kecil. Yang ke atas apa? Yang ke atas itu adalah bisa aja frekuensi kalau pada distribusi yang kenyataan sampel ya. Atau probabilitas pada teoritis. Teorinya. Misalnya ukuran sepatu orang Indonesia biasanya sepatu olahraganya ukuran 40 ya, ukuran 40 ya. Nah, biasanya berarti kan teoritis kan. Tapi kalau kalian ngambil sampel dari satu kelas ternyata rata-rata ukuran sepatunya 42. Ya, berarti itu bukan teoritis ya. Nah, cara diukurnya ya kalian bikin itu, bikin diagram batang itu ya, histogram. 42 yang paling banyak. Tapi secara teoritis 40 yang paling banyak. Nah, itu harus dipahami dulu ya. Yang penting itu pemahamannya. Kalau nggak paham, susah juga. Mau dikasih rumus apapun juga susah. Jadi ada dua distribusi itu ya. Ada yang teoritis, ada yang memang dia real dari sampel ya. Kalau diasumsikan berarti teoritis. Asumsi kan. Tapi apakah itu distribusi normal dari sampelnya? Ya, enggak juga. Susah juga cari distribusi normal dari sampel itu ya. Susah. Ya, kalau kita lihat lagi apa ya? Saya mau bolak-balik ke buku ya. Jadi kita akan bolak-balik ke buku ya. Malah enak online bisa buka buku ya. Kalau offline ya langsung ya, itu bukunya nggak kelihatan. Harus dicetak tapi banyak juga ya. Statistik probability mana tadi? Nah, wah ini mah orang listrik ya. Ada nggak dia kasih gambar? Ah, ini nih. Ya, jadi